Ayo anak-anak lihat dulu kiri dan kanan kalian apakah ada sampah? Sampah pindah Bu. Enggak Bu. Tidak Bu. Sepertinya Pak Sigi rajin sekali ya. Oke ketua kelas, tolong sebelum kita pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu dan lagu daerah kita yaitu Kota Jambi. Ayo ketua kelas, mari pimpin teman-temannya, berdiri semuanya. Ini Indonesia Raya dulu. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dari Danau sampai Muaro, kau bagai nakoda di selatan. Bentukmu indah, harusmu tenang. Kau telusuri kota Jambi, berapa zaman telah kau lewati. Prestasi kerajaan Melayu sampai kini kau tetap akan abadi. Oh Batanghari, sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Wah, bagus sekali suara kalian ya. Ini bisa berpotensi untuk jadi divan. Tepuk tangan dulu. Tapi kita belajar tentang teks cerita inspiratif. Oke, kita hari ini belajar teks cerita inspiratif. Tujuannya yaitu mengidentifikasi struktur cerita teks inspiratif dan mencari kaidah kebahasaannya. Sebelum itu, ada yang tahu tentang teks cerita inspiratif? Bu, tahu Bu. Apa aja? Teks inspiratif itu adalah berisi pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi Bu, atau cerita fiksi. Selain itu ada lagi? Ibu, ayo Ica. Kalau saya kurang setuju dengan Indra Bu. Apa aja Kalau betul? saya teks inspiratif itu adalah cerita yang benar-benar terjadi atau berdasarkan fakta, namun mampu menginspirasi dan memotivasi para pembaca. Ya, bukan salah ya, tapi kurang Ya, tepat. Oke. Kita udah tahu tentang pengertian teks inspiratif. Sekarang kita beralih ke struktur. Ada yang tahu struktur cerita inspiratif itu apa saja? Bu. Apa struktur Yang ya? pertama orientasi Bu. Apa itu? Orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Pengenalan, Pengantar cerita. Apa ini? Pengantar cerita. Pengantar atau pengenalan boleh. Yang kedua, perebutan peristiwa ya Bu. ya betul. Wah, bisa kan sebenarnya. Peristiwa atau rangkaian. Yang ketiga apa lagi? Komplikasi Bu. Komplikasi. Ada yang tahu komplikasi itu Tahu Bu, apa? tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Oke, puncak ya. Puncak permasalahan. Yang keempat, resolusi Bu. resolusi. Juga ada yang tahu. Apa artinya resolusi Indah? Resolusi Bu. Solusi ya. Solusi dari permasalahan yang permasalahan. ada di komplikasi tadi Bu. Yang terakhir, ayo. Koda. Apa itu koda? Kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke kaidah kebahasaan. Ada yang tahu kaidah itu apa? Aturan atau pedoman
berbagi kelompok. Yang di sini kelompok pertama, dan yang ini untuk kelompok kedua. Kalian akan mencari struktur dan faedah kebahasaan dari cerita inspiratif yang Ibu berikan. Oke, Bu. Oke, kalau nggak tahu boleh bertanya. Apakah udah semuanya selesai? Kenapa ini kurang semangat? Ayo, kita hari ini peragangan dulu, berdiri semuanya. Biar semangat. Ini baru pagi. Ayo, kita berdiri lupa. Hari ini peragangan dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, kelas berdiri. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih Ibu kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Bu mengenai struktur dari teks cerita inspiratif berjudul Maman dan Ulangan Matematika. Oke, di sini menurut kelompok kami bagian orientasinya itu adalah di paragraf 1 teman-teman, yaitu pada bagian Maman adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 60 Jakarta. Dan selanjutnya, dan di bagian rangkaian peristiwa itu ada di paragraf 2. Pada kalimat, suatu ketika pengumuman dari sekolah menyebutkan bahwa siswa kelas 10 akan menghadapi ujian matematika sampai paragraf selesai. Dan untuk bagian komplikasi itu ada di paragraf ketiga, yaitu di sisi lain terdapat dua peserta didik bernama Suhargo yang memang pandai dalam pelajaran matematika. Dan untuk resolusinya itu ada di paragraf nomor 4 Bu, yaitu Suhargo yang sangat ramah terhadap orang lain menyadari keadaan Maman. Dan selanjutnya, dan terakhir untuk bagian koda itu ada di paragraf yang kelima, yaitu ujian berlangsung secara hikmat pada waktu yang sudah ditentukan. Ketika pembagian hasil ulangan, Mama dan Suhargo mendapat nilai terbaik dan serupa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang teks inspiratif dengan judul lebih baik kerja atau kuliah. Pada paragraf pertama, yaitu Rifa adalah lulusan SMK jurusan teknik mesin, itu adalah bagian orientasi. Kemudian pada paragraf kedua, pada beberapa waktu lalu orang tua Rifa memintanya untuk bekerja, itu merupakan bagian dari rangkaian peristiwa. Kemudian pada paragraf ketiga, Rifa melamar ke sejumlah pabrik yang ada di dekat rumahnya. Itu termasuk bagian komplikasi. Dan juga paragraf keempat juga termasuk bagian komplikasi. Kemudian paragraf selanjutnya, keesokan harinya Rifa diminta datang ke pabrik milik ayah Rudi, itu termasuk bagian resolusi. Kemudian bagian kodanya, yaitu beberapa bulan setelah bekerja, akhirnya Rifa bisa menabung dari gaji yang sudah ia kumpulkan. Terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Saya sudah bisa mencari struktur dari teks cerita inspiratif. Awal kita mulai pembelajaran sampai akhir ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak kita ini pembelajaran tentang apa aja? Ada yang bisa? Saya Bu. Ayo, Wanti.
Baiklah, pada hari ini kita membahas yang saya dapat dari pembelajaran Ya. itu adalah yang pertama pengertian dari Teks cerita inspiratif, terus struktur dari teks cerita inspiratif dan kaidah kebahasaannya, Bu. Oke, strukturnya itu apa aja? Ami? Ada 5, Bu. Yang pertama ada orientasi, rumitan peristiwa atau masalah, terus komunikasi, resolusi, dan modal. Oke, betul. Sekarang udah waktunya habis. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.